Pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI Pro 4 di seluruh Indonesia. Baru saja tadi kita mendengarkan satu lagu dengan judul Kondono yang dibawakan oleh salah satu penyanyi yang juga terkenal di Sulawesi Tenggara yaitu Etika Fahmi. Dan lagu Kondono ini juga merupakan satu lagu dari daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tapi sebelumnya saya awali dulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan salam sejahtera. Dan juga kalau kita melihat bahwa sampai hari ini kita masih terus berupaya untuk melawan pandemi COVID-19. Dan tentunya juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah beragam usaha dilakukan. Dan salah satu hal yang lagi jadi tagar saat ini adalah ingat pesan ibu. Dan ingat pesan ibu ini kalau hanya sekedar promosi atau tagar yang disampaikan kepada masyarakat tentu tidak akan bisa bermakna apa-apa ketika itu tidak dipatuhi oleh seluruh masyarakat termasuk kita yang ada di daerah Sulawesi Tenggara. Nah, oleh karena itu dalam obrolan budaya kali ini kita coba juga untuk melihat dari sisi budaya tentang bagaimana kita mematuhi protokol kesehatan dengan tagar ingat pesan ibu atau patuhi pesan ibu. Dan nanti pemirsa dan juga pendengar Pro 4, saya akan mengajak ya untuk kita bincang-bincang di kali ini dengan Bapak Dr. Haji Lukman Abu Nawas SH MSI MH. Nah, beliau ini adalah Ketua LAT Sultra dan juga dalam kapasitas sebagai Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, mana kabar ini Pak Lukman? Ya, silakan. Ya. Oke, jadi sehat-sehat dalam aktivitas kita tetap protokol kesehatan Pak Lukman ya. Amin, amin Pak. Oke, dan tetap di rumah ini. Di rumah. Di rumah ya, aja di rumah ya. Ya, baru ya kecuali Ya. aktivitas di kantor, kemudian tugas lainnya. Siap, Selain itu di rumah aja Pak. Ya, Terima kasih. Ya, dan juga saya hadirkan Bapak Profesor Dr. Haji Andi Barun MSc Agrik. Ya, ini dari akademisi dan juga selaku Rektor Universitas Sulawesi Tenggara. Oke, mana kabar juga Pak Rektor? Saya panggil Pak Rektor ya. Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Banyak di rumah juga ini. Tidak cari-cari istri ya? Di rumah, insya Allah, alhamdulillah semakin harmonis bersama. Oh, semakin harmonis. Oke, ini dampak dari kita mematuhi protokol kesehatan ya, menjauhi jarak dan banyak di rumah. Oke, dan nanti pemirsa dan juga pendengar RRI Pro 4, tentu obrolan kita kali ini akan banyak melihat tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan bagaimana kita mematuhi protokol kesehatan dan juga mematuhi pesan ibu. Dan ini juga merupakan sesuatu yang di tengah-tengah masyarakat kita harus kita kembangkan dan juga harus kita perketat sehingga upaya dari pemerintah untuk bagaimana melandaikan atau menghambat penyebaran dari COVID-19 ini tentu itu akan bisa terlaksana dengan baik. Dan memang kalau kita mengacu kepada upaya-upaya pemerintah, semuanya tidak akan bisa memberikan hasil atau manfaat yang lebih luas ketika itu tidak dipatuhi oleh warga masyarakat. Pemirsa dan juga pendengar RRI Pro 4, berbicara tentang ibu ya, ini Pak Lukman bisa dikatakan bahwa ibu ini sosok yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Dan tentu apa yang disampaikan ibu kita sebagai masyarakat tentu kalau kita taati, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa membawa manfaat bagi kehidupan kita. Nah, juga dalam COVID-19 ini ada yang ingin disampaikan yaitu bagaimana kita mematuhi pesan ibu ini. Tapi kalau kita lihat dari sisi budaya Pak Lukman, ada tolaki sebenarnya, ada enggak filosofi-filosofi atau falsafah-falsafah yang ada kaitannya dengan pesan-pesan ibu ini yang cukup mengakar dan sampai hari ini masih dipegang teguh oleh masyarakat yang ada di adat suku Tolaki. Ya, terima kasih rekan presenter dan segenap dari pengasuh dari RRI Stasiun Kendari Sulawesi Tenggara, para pemirsa yang saya banggakan, Pak Prof yang saya hormati, tentunya apa yang telah disampaikan pada awal dalam perbincangan lepas ini, topik kita adalah ingat pesan ibu. Ini terkait dengan bagaimana dalam rangka untuk kita mengatasi
pandemi COVID-19 yang sudah berjalan hampir setahun ini, terutama di daerah kita Sulawesi Tenggara. Saya mohon maaf sebagai Ketua Lembaga Adat di Konawe, Sulawesi Tenggara, kemudian sebagai Dewan Pembina Lembaga Adat Tolaki, Sulawesi Tenggara, yang terkait dengan pesan-pesan Ibu yang bertalian dengan bagaimana untuk mengatasi kemudian supaya betul-betul COVID-19 cepat artinya punah atau landai di daerah kita. Tentunya kita sebagai warga negara maupun sebagai umat beragama selalu mematuhi bagaimana yang telah diinstruksikan oleh pemerintah. Demikian pula himbauan-himbauan dari para ulama kita tentang bagaimana untuk mengantisipasi merebaknya pandemi COVID ini. Tentunya kami sebagai warga negara dan saya sebagai, mohon maaf Pak Prof, Bapak Ibu sekalian, sebagai masyarakat Tolaki di Kendari maupun pada umumnya di Sulawesi Tenggara yang bertalian dengan prokes atau protokol kesehatan. Ini merupakan instruksi himbauan pemerintah tentang patuhi 3M. Setiap kita keluar dari rumah harus menggunakan masker yang tepat. Masker ada standarnya, artinya standar medis maupun yang sudah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesehatan. Jadi masker sangat penting karena penularan 60% kurang lebih penularan COVID itu artinya terjadi karena kontak antara person by person. Ini karena terjadi bagi mereka yang tidak memakai masker. Nah, jadi perlu kita memakai masker. Nah, kedua selain itu kita rajin mencuci tangan. Maksudnya setelah keluar dari rumah kita pulang ke rumah cepat kita membasuh tangan, membersihkan minimal 20 detik ya. Dan juga barangkali pakaian yang kita pakai segera kita tanggalkan kemudian diganti. Kalau barangkali kita habis aktivitas yang cukup lama atau barangkali banyak ya kegiatan-kegiatan yang memerlukan energi ya kita perlu segera mengganti maupun segera mandi. Itu petunjuk dari kesehatan. Kemudian yang ketiga juga kita kalau ada pertemuan atau di kantor atau di mana saja kita perlu menjaga jarak. Itu yang penting 3M. Nah, bertalian dengan bagaimana budaya Tolaki, mohon maaf, pesan Ibu, Ya. ini Ibu kan yang membesarkan kita, yang melihara, yang melahirkan kita dan harus kita taati. Kalau kami sebagai etnis Tolaki, pesan Ibu sebagai orang tua kita yang mengasuh, membesarkan, membimbing, ada istilah me poko aso, me dulu meronga-ronga. Me poko aso menao, apa yang orang tua titahkan kepada anaknya harus patuhi. Kemudian me dulu bersama-sama, apa yang terbaik untuk masyarakat umumnya, terbaik pula untuk kita. Kemudian mereka miririako saling ingat mengingatkan. Ya, pesan-pesan Ibu maupun apa yang telah kita sama ketahui himbauan pemerintah. Demikian Pak, terima kasih. Dan ini hal yang menarik juga Pak Lukman. Tentu ini harus dikorelasikan ya antara budaya-budaya yang ada seperti yang Pak Lukman sampaikan tadi dengan bagaimana implementasinya kepada warga masyarakat. Karena kalau dari sisi pemerintah mungkin itu sudah maksimal ya. Tapi sampai ke akar masyarakat yang mungkin tidak paham. Nah, pendekatan-pendekatan dari budaya ini apakah memang ini sangat penting dilakukan sehingga patuhi pesan Ibu ini itu bisa sampai ke masyarakat. Ya, jadi kami di Konawe pada umumnya sebagai pusat peradaban Tolaki di Sulawesi Tenggara maupun di daerah yang mayoritas etnis Tolaki, baik di Konawe Selatan, Kota Kendari, Konawe Utara, Konawe Kepulauan maupun di Mekong Raya. Memang kita setiap artinya himbauan pemerintah karena memang kita harus betul-betul patuhi bagaimana kita sebagai warga negara yang baik. Jadi kita sebagai masyarakat Tolaki, apalagi dengan adanya lembaga adat Tolaki itu sangat patuh, taat. Karena kalau sara itu mengandung makna. Inai kona sara, yaitu pinasara. Inai liya sara, yaitu pinakasara. Artinya siapa yang menghormati aturan dan menghormati yang tua, sesepuh akan dihormati pula dia dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, sebaliknya siapa yang tidak mematuhi, tidak menghargai, apalagi himbauan pemerintah, nah, tentunya akan dikenakan sanksi. Nah, itu kan terkunci di masyarakat ya itu filosofinya. Jadi, karena kita antara pemerintah dengan para tokoh-tokoh adat itu sangat
menyatu. Oke, jadi cair lah begitu. Cair lah Pak ya. Oke, saya ke Pak Prof Iya. ini. Nah, kalau dari sisi akademisi juga kita melihat bahwa tataran budaya ini tentu harus dibangun juga di tengah masyarakat kita kalau kita mau mencoba untuk mengimplementasikan dari patuhi pesan ibu tadi. Nah, kalau selama ini Pak Prof, kalau dilihat juga ya dari kacamata akademisi sendiri, nah apakah ini berjalan di tengah masyarakat kita atau ada hal lain yang perlu dipikirkan lebih lanjut lagi? Oke. Ya, terima kasih para pemirsa RRI di mana saja berada, Pak Wakil Gubernur yang saya hormati. Sebelum saya menjawab terkait dengan pandangan akademisi, saya kira tagline hari ini kan ingat pesan ibu. Kasih sayang ibu itu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang gala. Ya. Jadi dan kasih sayang ibu ini sebenarnya melekat pada diri kita semua, tidak dimanapun, kapanpun kasih sayang ibu itu tidak pernah luntur. Kemudian perlu juga kita ingat bahwa ibu adalah pintu kita lahir di dunia dan ibu juga menjadi pintu kita menuju surga. Wah, ini yang lebih positif sisinya Pak Luman ya. Jadi saya kira sekali lagi bahwa pesan terkait dengan COVID, pesan ingat ibu, ingat 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Sebenarnya jika kita ingat 3M, sesungguhnya mengingat pesan ibu. Kita mengingat pesan ibu berarti kita menyayangi ibu kita. Jadi sekali lagi, marilah kita menyayangi ibu kita. Secara istilah memang ibu itu adalah yang melahirkan kita. Tapi sesungguhnya negara juga ini adalah ibu pertiwi, telah memanggil kita dan pemerintah memberikan menghimbauan untuk 3M. Saya kira juga kewajiban kita untuk menunjukkan kepatuhan kita terhadap ibu pertiwi ini. Di samping tadi saya kira apa yang disampaikan Pak Wagub, kita sudah dari segi pandangan budaya. Olehnya itu saya kira bagi generasi muda khususnya kaum milenial atau saya kira seluruh lapisan masyarakat, bencana COVID-19 ini benar-benar memberikan edukasi pada kita semua. Bahkan menurut saya adalah menjadi momentum untuk menggali budaya-budaya yang terkait dengan baik pencegahan COVID maupun penanggulangan COVID. Bung Karno pernah mengatakan bahwa dasar negara kita Pancasila itu bukan diciptakan, tapi digali dari budaya-budaya yang sudah berabad-abad. Nah, pada saat sekarang ini adalah kita juga momentum untuk menggali itu. Dari pandangan akademisi, inilah momentum kita dari segi akademisi untuk melakukan baik dari segi pendidikan dan pengajaran kurikulum, maka mulai hari kita kaitkan dengan budaya-budaya yang hidup bersih, makanan yang sehat untuk meningkatkan imun dan seterusnya. Kemudian yang kedua, di bidang pendidikan ini dia kesempatan untuk melakukan riset, penelitian, mencari akar masalah mengapa terjadinya wabah COVID dan mencari bagaimana cara memutuskan COVID dan bagaimana juga cara menanggulangi. Dan alhamdulillah vaksin ini adalah pekerjaan dari segi riset oleh dari segi akademisi. Kemudian yang kedua, tidak cukup di situ. Antara lain kita bagaimana melaksanakan pengabdian masyarakat untuk mengimplementasikan baik dari segi pendidikan maupun hasil riset kita sehingga benar-benar masyarakat bisa mengimplementasikannya. Saya kira itu. Jadi itu harapan kita bahwa ada ketaatan yang dibangun oleh masyarakat. Betul. Ya. Oke, saya ke Pak Luman juga. Nah, bagaimana Pak Luman? Artinya kalau kita punya niat yang sama ya untuk mewujudkan kepatuhan terhadap pesan ibu ini, nah apa yang harus kita lakukan agar 3 komponen penting dalam prokes ini itu di sisi budaya masyarakat kita itu bisa tumbuh dan bisa bersama-sama kita bangun? Ya. Tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Prof Barun itu sangat menarik dan menyentuh buat kita semua dalam aspek kajian akademis. Tentunya tadi Pak Prof bilang kasih ibu sepanjang
Masa. Kasih anak sepanjang gala. penyanggala. Ya, gala. Artinya kalau ibu itu betul-betul ya ikhlas. Kadang-kala ya mohon maaf, ya sekarang kan barangkali anak-anak generasi milenial sekarang sudah barangkali makin modern. Ya Sudah lupa ya? kami dulu terus terang ya Pak Prof ya, kita waktu masih kanak-kanak aduh sangat santun dan hormati orang tua. Tapi sekarang waduh Masya Allah, tapi mudah-mudahan lah, tapi tidak semua. Nah, ini kan barangkali semakin melunturnya nilai-nilai budaya kita yang barangkali sebagian masyarakat sudah kurang lagi memberikan penerapan yang semestinya. Bagaimana pentingnya budaya yang paling penting dan sangat kita betul-betul memberikan, artinya rasa kagum bagi semua yang mengenal bagaimana peran ibu dan budaya yang perlu kita lestarikan adalah yang terkait dengan rasa hormat dan santun kita kepada orang tua. Oke, tapi kalau budaya patuh ini Pak Lukman di tengah masyarakat kita, karena kita lihat juga kan ada warga masyarakat yang tidak patuh. Nah, apakah memang ada yang hilang di sini? Inilah begini, itulah makanya kami kalau masyarakat Tolaki, mohon maaf, sepanjang masih ada lembaga adat Tolaki itu mulai dari desa. Ada putobu di desa, juru adat, pemangku adat, kemudian juru adat di tingkat kecamatan, putobu kecamatan atau distrik, kemudian sampai di wilayah atau dalam suatu misalnya kerajaan waktu itu atau sekarang sudah tingkat kabupaten. Jadi lembaga-lembaga adat ini putobu yang sangat artinya berperanan. Apapun misalnya dari pemerintah baik tingkat desa, kecamatan memutuskan sesuatu hal yang terkait menyangkut kesehatan, pendidikan, apalagi yang sementara merebak sekarang COVID, itu betul-betul artinya peranan orang tua, apalagi ibu yang selalu mewanti-wanti. Tadi Pak Prof sudah katakan, artinya ibu itu kan selalu mengajak anaknya untuk selalu hidup sehat, ya. Jangan makan sembarangan ya itu, supaya bagaimanapun pentingnya sehat. Nah, kita juga Tolaki itu yang kadang-kala setiap kita mau apa saja kerjakan, ya bagi yang selalu betul-betul patuhi orang tuanya, ibunya harus tanya, Bu gimana ini, saya mau kemana? Kemudian ya jangankan ke situ, mau cari jodoh aja pasti tanya ibu ya begitu. Ya. Tapi kalau dikaitkan dengan protokol kesehatan dalam patuhi pesan ibu ini, adakah istilah-istilah yang masih berlaku di masyarakat sampai hari ini yang mungkin sudah luntur karena pengaruh modernisasi, Pak Lukman? Seingat saya yang masih kami terapkan dan masih berlaku, ya itu yang terkait dengan jaga kebersihan. Dagai wotolumu, dagai dowomu, ya mano hakikoto kumunoko haki. Artinya jaga dirimu, jaga pribadimu, jangan sampai engkau sakit. Itu maksudnya jaga kebersihanmu, jaga hatimu. Maksudnya hatimu itu bukan saja kita menjaga diri kesehatan, tapi menjaga juga bagaimana kita punya ibadah kepada Allah. Nah itu kan. Ya, jadi tadi protokol kesehatan Pak Prof bukan saya 3M, tapi ya yang penting jaga imunitas kita aja. Tahan tubuh kita, jaga bagaimana makanan yang bergizi, kemudian tidur yang minimal 7 jam, kemudian ibadah kita yang maha kuasa, ya itu yang penting. Oke, tapi kalau kita lihat juga bahwa di Sulawesi Tenggara ini kan multi etnis ya. Iya. Nah, bagaimana kita merangkai semua, katakan saja keberagaman kita ini untuk kita sama-sama nanti mematuhi protokol kesehatan dengan patuhi pesan ibu ini, Pak Lukman. Iya, tapi saya kira di Sulawesi Tenggara ini ada kurang lebih 64 suku yang ada tersebar di 17 kabupaten kota, kemudian kurang lebih 231 kecamatan. Nah, dari masing-masing etnis atau adat budaya, baik Tolaki, Muna, Buton, Jawa, Bali dan sebagainya, saya kira semua adat dari tradisi kita, apalagi kalau menyangkut kasih sayang ibu, patuhi pesan ibu, itu pasti yang pertama jaga kebersihan dan jaga dirimu. Itu pasti. Dan budaya Tolaki itu saya juga sudah artinya banyak merantau bersama dengan semua etnis sama. Artinya yang terkait protokol kesehatan, kau ingat ibumu, ingat pesan ibu. Jadi pesan ibu adalah
kau taati, patuhi dan hormati pemerintah Oke. dan jaga kebersihan. Tapi saya coba ke Pak Prof Iya, juga Prof. dengan keberagaman kita yang ada Iya. di Sulawesi Tenggara ini. Nah, bagaimana kita Iya, Prof. mencoba untuk katakan saja mengimplementasikan semua program-program pesan Ibu ini agar bisa sampai ke masyarakat dan itu bisa dipahami dan dilaksanakan. Ya, saya kira terima kasih dan saya sampaikan Pak Wagub tadi. Dan menurut saya ada satu hal juga yang sedikit juga menjadi bisa kritik sebenarnya, yaitu bahasa ibu di dalam sosialisasi ini kurang dipergunakan dengan baik. Contoh, bangsa kita lebih senang menggunakan bahasa Inggris ketimbang bahasa daerah. Iya. Padahal sebenarnya kalau pesan-pesan tadi menjaga jarak menggunakan bahasa daerah, utamanya daerah-daerah pedesaan dan yang tingkat pendidikan rendah mungkin jauh lebih diterima begitu. Ini menggunakan istilah lockdown. Dia nggak mengerti itu lockdown dia. New normal. Jadi semua bahasa Inggris. Coba kalau menurut saya seharusnya menggunakan bahasa daerah. Kalau Buton gunakanlah bahasa Buton. Kalau di Muna digunakan bahasa Muna. Kalau sehingga mereka juga lebih dihargai dan lebih menyentuh menurut saya. Ya saya kira juga ini juga kewajiban juga bagi bidang pendidikan untuk di dalam bagaimana mengedukasi masyarakat ini juga perlu dirumuskan, ya. Karena mengedukasi masyarakat berbagai macam etnis, berbagai macam tingkat pendidikan, ini juga perlu pendekatan khusus. Jadi sekali lagi saya kira untuk kita sudah belajar ini 1 tahun, kita sebenarnya telah berhasil. Bangsa ini teruji kok dengan berbagai macam wabah dan seterusnya, ya. Tapi sekali lagi ini sudah setahun. Dari aspek lain kita melakukan lompatan, misalnya pembelajaran daring dan seterusnya. Tapi dari segi kepatuhan memang kita melihat masih ada sebagian masyarakat kita tidak peduli. Artinya padahal sesungguhnya kalau yang bersangkutan mengingat pesan ibu, betapa ibunya selalu memesan hidup bersih, jaga jarak, karena kalau di luar misalnya mendapatkan terinfeksi, sebenarnya bukan hanya untuk dirinya, tapi sesungguhnya orang di rumah. Nah sekarang sering ngumpul dengan orang tuanya, akan berakibat juga pada keluarga besarnya, terutama pada ibunya. Jadi kalau demikian berarti sesungguhnya dia tidak mencintai, tidak menyayangi ibunya. Nah, itu karena yang penting, telah membawakan ya. penyakit wabah ke rumahnya. Jadi sekali lagi tolong ini dipatuhi sehingga benar-benar kita bangsa ini segera terbebas dari wabah COVID. Oke, itu yang penting bahwa kita terus mematuhi pesan ibu kita ya. Pesan ibu. Tapi oke, Pak Luman dan Pak Prof, kita break dulu ya, nanti kita akan kembali di sesi berikutnya setelah kita berikan kembali satu lagu yang kali ini masih dipersembahkan oleh Etika Fahmi, Kuudani Inaku. Kasih
Pemirsa dan pendengar RRI Pro 4, lagu Kudani Ini Aku ini bercerita tentang rindu atau kerinduan seorang anak kepada ibunya, di mana ibunya ini sudah wafat dan sang anak rindu untuk bertemu walau hanya sekejap. Ya, dan pemirsa, selain kita bersama dengan narasumber di malam hari ini, kita juga bersama dengan Ibu Etika Fahmi. Baik pemirsa dan juga pendengar RRI Pro 4 di seluruh Indonesia, patuhi pesan ibu itu yang masih menjadi topik obrolan kita untuk hari ini. Saya ke Pak Lukman lagi nih, saya lebih senang bagaimana kita mencoba untuk menggerakkan ya semua potensi yang ada di daerah kita ini agar implementasi dari patuhi pesan ibu ini bisa membumi dan juga tentu upaya kita untuk melandaikan COVID-19 ini bisa terwujud. Nah, kalau dari LAT sendiri sudah punya program, nah tentu dukungan dari pemerintah provinsi itu seperti apa Pak Lukman? Sehingga nanti ini ada sinergi yang bisa dibangun bersama. Ya. Mohon maaf, saya sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dan juga sekaligus sebagai tokoh adat nih ya, sebagai Ketua Lembaga Adat Tolaki di Konawe maupun Dewan Pembina Adat di Sulawesi Tenggara. Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sejak merebaknya pandemi COVID-19 di daerah kita awal Maret Ya, 2020, okay. Ya. waktu itu langsung mengadakan rapat terpadu dengan Forkopimda bersama perangkat-perangkat dinas, badan dan biro, mengambil langkah-langkah yang ditempuh. Pertama, menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat, nah, karena bagaimanapun juga kita dalam konteks NKRI. Jadi dengan menyesuaikan instruksi pemerintah, nah, tentunya bagaimana kita menanggulangi dan gerakan kita mempercepat penanggulangannya. Bagaimana supaya COVID ini dari bulan ke bulan dapat artinya kita cegah dan kita landaikan itu. Nah, insya Allah pemerintah provinsi kemarin kita sudah gelontorkan tahun 2020 dalam dana recovering, artinya peralihan kurang lebih ada hampir 300 miliar lebih gitu. Itu artinya langkah-langkah pemerintah untuk mengantisipasi merebaknya pandemi. Itu dalam total katakan saja semua program yang akan dilakukan. Tapi kalau khusus masalah budaya kita dengan pengembangan pemanfaatan LAT yang ada ini, nah berapa juga yang artinya adakah kepedulian di situ sehingga potensi dari LAT ini bisa lebih berfungsi dan juga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ya, jadi pemerintah kan sebagai pengayom bagi seluruh masyarakat. Pemerintah provinsi bukan saja dia dalam fokus untuk memberikan anggaran masing-masing OPD, terutama dinas kesehatan untuk penanggulangan pencegahan COVID ini, karena memang bidang tugasnya. Juga dinas lainnya, karena terus terang pertumbuhan ekonomi kita di Sulawesi Tenggara, mohon maaf Pak Prof, ya, mengalami 2% lebih. Nah, itu karena memang aktivitas perekonomian kita sama sekali terhenti. Awal mulai Maret sampai 6 bulan berikutnya itu betul-betul menurun. Nah, juga pemerintah provinsi memberikan penguatan kepada lembaga-lembaga adat yang ada. Yang satu persis itu Lembaga Adat Tolaki Sulawesi Tenggara, kemudian Majelis Adat Keraton Wolio, Majelis Adat Mekongga di Kolaka, dan juga Lembaga Adat Tiworo, Muna dan sebagainya. Itu bagaimana kita sosialisasikan dan upaya-upaya sebelum ada prokes yang telah dicanangkan, itu kan ada himbauan bagaimana kita mencegah dan penguatan kepada masing-masing pemerintah dan person per person supaya kita juga kaitkan dengan tokoh-tokoh adat yang gitu. Oke, artinya kita sudah mencoba untuk memberdayakan ya kepada tokoh-tokoh adat kita. Ada ya. Saya ke Pak Prof lagi nih. Nah, dari upaya yang dilakukan, katakan saja seperti yang disampaikan Pak Lukman tadi Pak Prof ya, tentang upaya-upaya kepada pemberdayaan lembaga adat Tolaki atau juga lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, capaian-capaian yang sudah dicapai sampai hari ini itu bagaimana implementasinya kalau kita lihat di lapangan, dan juga efek yang ditimbulkan dengan upaya untuk menekan laju COVID-19 di Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Dari perspektif pendidikan memang salah satu aspek kalau efektifnya suatu himbauan itu yang paling utama juga adalah keteladanan. Dan saya kira keteladanan oleh tokoh-tokoh adat kita, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat di dalam misalnya menerapkan 3M, protokol kesehatan dengan 3M, saya kira itu jauh efektif daripada hanya kita menyampaikan.
Nah kemudian beberapa program-program pendekatan dari segi budaya, utamanya organisasi-organisasi adat, saya kira ini sejauh ini alhamdulillah terus menunjukkan tren positif ya. Meskipun saya katakan tadi ini masih perlu kita tingkatkan lagi kualitasnya. Olehnya itu saya kira memang baik kami di pendidikan ini sekali lagi, kalau pendidikan itu kan salah satu profil yang kita mahasiswa atau mahasiswa yang kita lahirkan ke depan ini adalah tentu yang pertama beriman, bertakwa, berwala mulia, kemudian punya sifat gotong royong yang adaptif dan seterusnya. Gotong royong misalnya, saya kira ini terbukti kita dengan adanya pandemi ini di awal itu kelihatan sekali bahwa kita ini ada rasa gotong royong, ada saling bantu membantu kalau terjadi bencana. Ini yang tinggal kita pupuk menurut saya, dan saya kira salah satu wadah yang efektif sekarang ini adalah lembaga-lembaga adat. Dan saya kira ke depan juga perlu kerjasama dengan perguruan tinggi, sehingga perguruan tinggi boleh jadi suatu waktu, apalagi dengan program Mas Menteri ini, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, suatu waktu, karena dosen sekarang diharapkan tidak hanya dari dalam, tapi diharapkan juga dosen dari luar, praktisi, juga boleh tokoh-tokoh adat, sudah saatnya juga untuk dilibatkan di kampus ya, untuk mahasiswa itu juga ya, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan betul-betul kita ingat pesan ibu. Karena sekali lagi manusia, tidak ada manusia yang melebihi kasih sayang seorang ibu. Bahkan ibu rela tetap menyayangi meskipun bukan ibulah yang paling kita sayang. Iya. Tapi kalau memang dari pihak kampus Pak Prof ya sudah berkeinginan untuk menjalin kerjasama dengan katakan saja lembaga-lembaga adat ya. Nah kira-kira bentuk implementasi kerjasama yang ideal dalam rangka kita mengefektifkan ingat pesan ibu ini, nah bagaimana arah yang kebijakan yang harus diambil Pak Prof? Ya saya kira dalam bentuk kerjasama salah satunya kemarin, ini salah satu bukti yang kita mungkin juga salah satu Pak Wagub, saya lihat ada buku yang kami terbitkan. Ini tentang adat salah satu daerah Kabupaten Muna yang dikarang oleh Profesor Lode Abdul Rauf. Itu di salah satu yang memberi kata pengantar adalah Pak Wagub. Nah ini dalam itu banyak nilai-nilai budaya di situ. Nah kami kampus ini menerbitkannya, yang kami punya fasilitas kita dorong, kita dukung. Setelah itu kita bedah, setelah itu menjadi bahan rujukan untuk mata-mata kuliah tertentu. Jadi sekali lagi kerjasama ke depan saya pikir, sekali lagi program Mas Menteri ini membuka ruang kita, perguruan tinggi itu untuk bekerja sama dengan siapa saja dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia ini yang adaptif, yang mampu menyesuaikan diri, utamanya new normal ini. Kemudian gotong royong yang betul-betul kemudian pendidikan karakter yang menghargai adat istiadat dan budaya. Sekali lagi betapa pentingnya budaya ini yang baru kita belajar, seperti Bung Karno katakan tadi, Pancasila ini yang menjadi way of life kita itu digali dari budaya. Inilah saya kira peranan perguruan tinggi itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat untuk menggali potensi-potensi budaya seperti ini, sehingga bangsa kita semakin tangguh dan tidak mudah dipecah belah sehingga NKRI harga mati. Ya, dan munculnya pesan ibu ini memang digali dari filosofi kehidupan yang ada di dalam diri masing-masing orang ya, khususnya sosok ibu. Tapi ke Pak Lukman juga. Nah ini kan selama ini kalau kita lihat juga bahwa sampai hari ini belum ada obat yang bisa dikatakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Nah tapi kita coba terus berusaha dengan bagaimana memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat juga ini bisa paham. Nah kalau sampai hari ini upaya-upaya yang dilakukan itu kan tidak berhenti pada satu titik, tapi terus dan terus sampai COVID ini selesai. Nah kalau kita melihat juga dari sisi upaya yang dilakukan selama ini dari LAT sendiri, nah sudah sejauh mana Pak Lukman? Ya. Upaya-upaya pemerintah maupun masyarakat secara umum dalam rangka penanggulangan merebaknya COVID-19 ini, di Sulawesi Tenggara memang kita sangat menyadari dari data yang ada, setiap minggu itu ada kan kenaikan yang artinya terjangkit COVID. Fluktuasi ya? Ya fluktuasi. Ada hari ini dia
air dan sumbu misalnya 10, Ya. masuk 5. Nah, tapi kalau kita bandingkan secara keseluruhan masih imbang lah, malah lebih banyak yang sumbu. Nah, tentunya pemerintah dalam hal ini ya kita juga tentunya kaitkan apa yang Pak Prof tadi katakan, nilai-nilai luhur budaya kita. Ya. Tadi Pak Prof katakan Pancasila digali dari akar budaya bangsa kita, terutama yang terkait gotong royong, semangat kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, antara masyarakat dalam hal ini tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidik yang betul-betul harus sejalan seiring dengan pemerintah. Kami mohon maaf ada tolaki secara umum. Kita punya simbol 3 lingkaran, itu kalosara itu tadi. Kalosara itu 3 ikatan, terikat satu kesatuan pemerintah negara, satu kesatuan agama yang kita taati patuhi, kemudian ikatan adat istiadat. Nah, kita kalau masyarakat Tolaki mohon maaf 3 bingkai ini tidak bisa terlepas. Apa yang dititahkan oleh pemerintah kita patuhi, apa yang diajarkan oleh agama kita harus kita laksanakan. Nah, adat harus kita junjung tinggi. Nah, sehingga ingat pesan ibu identik dengan pesan-pesan, apalagi sebenarnya kalau kita gali secara hakiki, sebenarnya ibu adalah negara, ibu negara. Tidak ada itu bapak negara, ibu negara ya Pak Prof, ibu kota. Ibu kota ya. Iya, jadi tidak ada bapak negara, bapak kota, tapi ibu negara, ibu kota. Tapi penting juga ya bapak ibu jari, negara. bayangkan ibu jari ya, ibu jari Pak Prof. Ya, betul, Itu betul. jadi pentingnya ibu. Ya. Jadi memang ibu luar biasa. Ibu kasih sayang sepanjang masa, kasih sayang sepanjang gala. Sepanjagala. Ya. Harus kita patuhi. Durhakalah kamu kalau kau tidak patuhi ibumu. Durhakalah kita kalau tidak patuhi pemerintah. Durhakalah kamu tidak taati agamamu. Intinya jangan kita jadi ya anak durhaka ya. Ya, jangan durhaka. Saya ke Pak Prof lagi nih. Ya. Ya. Prof, ini kan keteladanan juga perlu dibangun ya selama ini. Nah, kalau kita lihat juga taruhlah masyarakat yang ingin mengambil contoh dari keteladanan yang dibangun. Apakah sudah sampai pada tatanan ini memungkinkan secara maksimal dilakukan oleh tokoh-tokoh kita yang ada di khususnya di tokoh budaya? Ya, tentu kalau kita mengatakan bahwa sudah efektif, ya saya katakan tadi bukan satu-satunya faktor ya. Saya katakan tadi, sebab walaupun kita menyampaikan himbauan, tapi kalau yang menyampaikan itu tidak memberi contoh, pasti tidak efektif. Tapi saya kira sekarang ini pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai daerah, ini kan beri contoh, selalu pakai masker, kemudian menemukan aturan dan sebagainya. Kalau ini saya kira ditelusuri tambah aturan-aturan pendekatan budaya tadi sampai di pelosok, saya yakin akan efektif. Jadi sekali lagi, ya contoh juga misalnya salah satu tadi disebut oleh Pak Wagub bahwa untuk meningkat penanganan COVID atau terhindar itu kan imun. Nah, imun ini juga perlu digali sekarang dari kearifan lokal kita. Sebenarnya di semua daerah itu punya kearifan lokal, jamu-jamu di setiap daerah ada itu. Dan sekarang ini saya kira momentum dan saya kira semua masyarakat selalu mencari untuk meningkatkan imunnya. Ini juga di kampus kita sudah bagaimana berusaha menemukan, meracik, melakukan inovasi, menggali dari apa yang dilaksanakan kearifan lokal, kita kembangkan menjadi inovasi dan ini terbukti saya kira semua perguruan tinggi tidak hanya di Sultra tapi di seluruh Indonesia telah menemukan karena kita ini keanekaragaman hati ini sangat kaya. Jadi saya kira itu perlu kita optimalkan. Jadi kalau kita mau membicarakan ya tentang ingat pesan ibu, karena ini merupakan sebuah pesan moral itu akan memerlukan waktu yang cukup panjang juga. Tapi saya ke Prof ini di akhir pembicaraan kita, nah kira-kira untuk kita bagaimana membumingkan ya kepatuhan untuk pesan ibu ini, apa yang harus sebenarnya dilakukan oleh warga masyarakat kita sehingga upaya pemerintah itu akan sejalan dengan kegiatan kita bersama. Ya, yang pertama saya kira sekali lagi teladanan. Yang kedua, memang menurut saya apapun himbauan pendekatan budaya perlu, utamanya bahasa ibu. Bahasa-bahasa lokal sudah harus digaungkan. Jangan menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh masyarakat, apalagi bahasa Inggris. Memang keren, tetapi tidak bisa dipahami. New normal itu dipikir diambil normalnya saja, new-nya dilupa. Kira-kira seperti itu. Yang berikutnya saya kira inilah saatnya kita bahu-membahu kebersamaan dan betul-betul mengingat pesan ibu. Tidak hanya ibu yang melahirkan kita, tapi juga ibu pertiwi atau pesan-pesan lewat pemerintah.
Karena sekali lagi saya katakan tadi bahwa ibu ini adalah pintu untuk lahir di muka bumi ini kita, tapi ibu juga adalah pintu untuk menuju surga. Jadi sekarang ini kita harus berterima kasih dan bersyukur dengan ibu kita, tetapi kita juga sang yakin bahwa kalau kita ingat ibu, pesan ibu, berarti kita sayang ibu, dan berarti kita insya Allah akan menuju surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak Prof. Saya ke Pak Lukman, ada juga yang singkat yang ingin disampaikan dalam ajakan pesan ibu ini bagaimana? Ya. Terkait dengan ingat pesan ibu, saya kira secara tradisi dan aspek budaya, yang pertama yang kita utamakan adalah bagaimana kita selalu mepokoaso, bersatu dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, antara orang tua, ayah, ibu, dan saudara-saudara termasuk anak yang harus selalu patuhi pesan-pesan ibu. Itu yang pertama. Kedua, juga pesan ibu yang selalu yang perlu kita jaga dan lestarikan, jaga lisanmu, ya, jaga dirimu, jaga temanmu. Artinya apa yang baik buat kita, kita pelihara dan jaga. Terutama yang terkait dengan prokes kita patuhi. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah marilah kita dulu mereng-orang bersatu, mepokuasa bersatu dengan pemerintah, bersatu dengan agama untuk bagaimana kita menggapai kedamaian, ketentraman dalam hidup dengan apa yang kita selalu perhatikan pesan ibu yang paling mendalam. Sorga di bawah telapak kaki ibu adalah sorga. Sorga di bawah telapak ibu yang harus kita muliakan. Ya. Demikian. Dan kita semua ingin masuk surga. Ya, amin. Amin. Ya baik, terima kasih Pak Lukman ya, dan juga Pak Prof. Andi Barun sudah bersama kami dalam dialog budaya untuk hari ini tentang patuhi pesan ibu. Dan pemirsa juga pendengar RRI Pro 4, nah dalam implementasi patuhi pesan ibu ini tentu banyak poin sebenarnya, utamanya dari protokol kesehatan yang senantiasa harus kita patuhi. Karena kalau bukan kita yang mematuhi tentu siapa lagi, tapi kalau kita tidak patuh bukan hanya kita jadi korban, orang lain pun akan jadi korban. Dan kita tidak ingin orang lain juga korban hanya karena ketidakpatuhan kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi di sesi yang lain dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.